Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2, Latsar CPNS golongan 2 KNYAD, tahun 2022 dari anggota kami yang pertama ada Kakak Andrianti Eka Agustinawati. Halo, perkenalkan nama saya Andrianti Eka Agustinawati, biasa disapa dengan Eka. Selanjutnya ada Astri Widyastuti Nur. Halo. Selanjutnya ada Kakak Nur Khairunisa. Hai. Dan ada Indar Ayu Rifia. Halo. Ini kami akan mendiskusikan tentang IoT, Internet of Things, pada sektor publik. Nah, ini teman-teman pada ada yang ngerti definisinya nggak ya? Coba deh kita diskusi bareng. Definisinya dari IoT itu sendiri apa? Mungkin ada yang bisa ini jawab? Aku coba jelasin kali ya definisi dari IoT-nya buat teman-teman. Oh, boleh, silakan. Indah. Kalau dari yang aku baca sedikit sih, IoT itu sebuah konsep yang mana semua hal dan perangkat teknologi menggunakan jaringan wireless, diberikan sensor dan berfungsi sebagai penghubung, pengendali, komunikasi, dan bertukar data dengan sistem lainnya dengan menggunakan jaringan internet. IoT juga udah dicoba dikembangin dari tahun 1989. Sampai sekarang masih terus berkembang, gitu teman-teman. Terus kalau manfaatnya sendiri dari IoT itu, apalagi di sektor publik ya kayak kita, IoT itu bisa memberikan akses informasi secara nyata, bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempermudah konektivitas kita juga. Itu salah satu fungsi utama dari IoT. Kalau contoh-contohnya sendiri nih dari IoT di kehidupan sektor publik kita, contoh paling sering adalah adanya kamera CCTV online. Di rumah sakit kalian juga pasti ada kan kamera CCTV online. Terus untuk layanan transportasi publik, IoT juga udah digunain. Contohnya buat navigasi rute perjalanan, informasi pengemudi, kondisi cuaca. Terus ada juga buat sensor global satelit di truk sampah biasanya. Sebenarnya fungsinya sama aja sih kayak GPS. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi dari pengertian IoT? Atau mungkin ada pendapat setuju atau enggak setuju dari adanya IoT di sektor publik? Terus ada yang bisa jawab nggak sih kayak ada pro dan kontranya nggak di IoT ini di sektor publik nih? Mungkin ada yang bisa jawab, mungkin si Astri kali ya, pro dan kontra, atau Kak Andrianti, atau Kak Nur, mungkin Ingin menjawab ya? Aku nanti bahas ke kontranya aja deh. Kalau yang pro, ya, boleh ke yang lainnya. Oke, kalau dari saya sih pro ya terhadap IoT ini, soalnya ini lebih menguntungkan buat kita. Jadi lebih banyak informasi yang tersedia, membuat kita lebih mudah untuk aksesnya, untuk dikelolanya. Terus kayak persediaan jadi lebih mudah dilacak juga ya, kalau ada apa-apa, kejadian yang tidak diinginkan itu bisa dilacak dengan segera. Terus sama bisa membuat produk dan layanan itu bisa lebih terjangkau. Kira-kira dari saya sih pro-nya itu ya. Ada yang mau menambahkan? Kayaknya aku juga mau nambahin sih manfaat IoT bagi sektor publik. Manfaatnya untuk seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor publik pemerintahan. Seperti memberikan informasi secara nyata, koneksi antar jaringan mempermudah dalam menganalisis data yang diterima, terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas juga, sama mempermudah konektivitas. Itu aja sih.
Mungkin kontranya? Untuk kontranya ya, sebenarnya kontranya cukup banyak, tapi kalau misalkan memang nanti mau disanggah lagi dengan pro-nya kakak, boleh banget. Kalau dari saya tentang Internet of Things itu di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama mungkin ada masalah kompatibilitas. Terus yang kedua itu dia lebih banyak kompleksitas, berarti lebih banyak peluang untuk gagal. Seperti itu. Dan kalau misalkan gagal tentunya bakalan mengeluarkan biaya lagi. Terus yang ketiga untuk masalah keamanan dan privacy. Seperti halnya yang sedang kita alami saat ini, kan katanya sistem keamanan negara banyak diretas oleh hacker, seperti itu. Lalu yang keempat itu berpotensi menghilangkan pekerjaan. Kayak misalkan karena saking berkembangnya teknologi saat ini, kayak misalkan di tol, yang dulunya tol itu ada penjaganya untuk kita bayar tol, tapi sekarang udah pakai e-money. Tentunya banyak banget kan teman-teman di luar sana yang dipecat kayak gitu. Terus yang kelima, dapat mengurangi kemampuan manusia dalam banyak bidang seperti itu. Karena yaitu tadi banyaknya robot-robot yang udah didesain khusus untuk kemajuan teknologi saat ini. Terus yang keenam, tidak semua orang punya pilihan. Karena cara teknologi berkembang, orang menemukan bahwa mereka memiliki lebih sedikit pilihan untuk mengadopsi IoT ini atau apa arti gaya hidup sendiri. Intinya, konsumen dapat menjalani kehidupan yang lebih terbuka dan transparan daripada sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu kemungkinan masa depan teknologi ini mungkin didorong oleh keharusan pendapatan. Seperti itu karena majunya teknologi saat ini banyak bahan-bahan yang meningkat harganya seperti BBM atau mungkin sekarang kita harus pakai WiFi di setiap rumah seperti itu. Terus yang terakhir, seseorang harus memantau data tanpa pengawasan. Seperti itu sih, kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan dari yang menyampaikan terkait pro IoT tadi tentang apa yang disampaikan oleh Kak Asri. Ya, izin nyampein tambahan ya teman-teman, kayak tadi kan udah disampaikan pro-nya juga dari Kak Eka sama Kak Nur Hairunisa ya. Terus Kak Aci juga udah nyampein kontranya. Menurut saya sebenarnya ada beberapa pro juga yang masih bisa kita adopsi. Kayak misalkan di faktor efisiensi dan keamanan. Contoh kayak misalnya tadi Kak Aci bilang kan, kalau misalnya tadinya di tol itu harus pakai orang kan buat kita berbayar. Nah sekarang kan harus bisa tap cash ya. Kita nggak perlu lagi tuh ngandelin orang. Sedangkan kalau misalnya kita pakai orang, kadang jadi lebih terhambat, tol lebih macet. Sedangkan kalau pakai tap cash kan kita udah tahu nih, oh gue nanti, saya nih mau perjalanan jauh. Terus saya kan berarti harus ngisi e-money saya beberapa banyak. Jadi nggak akan terkendala lagi tuh di jalan. Itu kan pasti lebih efisien. Terus kalau buat produk dengan adanya kayak teknologi IoT ini, beberapa produk tuh terciptanya jadi lebih banyak, bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dibanding kalau misalnya kita pakai manusia. Emang sih kendalanya lagi-lagi ke pemotongan pemangkasan pegawai. Cuma jadi lebih nyaman juga kalau misalkan segalanya tuh jadi lebih cepat. Gitu. Benar, ngurangi human error juga kan kalau misalkan nggak pakai digital. Terus bisa ngikutin tren-tren terbaru juga, teman-teman. Nggak bakal ketinggalan update-update. Ngurangin biaya izin waktu. menyangka boleh? Boleh. Ya, sebenarnya saya juga setuju sih sama pendapatnya Kak Inggar gitu. Lebih apa ya, kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang harus mengikuti teknologi. Tapi soal tentang pemangkasan karyawan kayak gitu, harusnya pemerintah juga lebih aware gitu. Mereka harus punya plan B untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk para pegawai yang telah di-cut tersebut. Nah, Seperti itu.
Betul, kalau itu saya juga setuju. Jadi kita setiap orang-orang pengeluaran baru tuh harus punya pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi biasanya sebelum kerja, Ya, sebelum kita dimasukin ke lapangan kerja nih, pemerintah harus kayak nyediain pelatihan-pelatihan berdasar apa. Misalnya komputer, yang minat ke komputer ya udah diadain pelatihan komputer. Nanti baru mereka diarahkan harus nyari kerja kemana yang berguna untuk mereka gitu kan, bisa meningkatkan efisiensi kerja orang-orang juga, nggak bakal banyak yang terlantar gak punya kerjaan gitu sih. Jadi ada pro dan kontranya ya teman-teman. udah. Mungkin kakak ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup. Nambahin dikit ya kak, untuk pro dan kontra. Sebenarnya pemerintah juga udah nyiapin, tahu nggak sih kartu prakerja? Udah Iya, ada juga kan. Iya, itu juga berfungsi sih, berguna sama teman-teman yang mungkin belum punya pekerjaan, apalagi fresh graduate kan, banyak banget yang udah lulus dan belum bisa dapat pekerjaan karena memang cari kerja sekarang susah banget. Tapi untuk kartu prakerja ini emang katanya sih sulit gitu untuk mendapatkan hal itu dan nggak ada informasi yang memadai seperti itu. Padahal itu berguna banget buat teman-teman di luar sana yang berdampak akibat IoT ini. Berarti IoT sekarang masih 50-50 lah ya guys. Ya teman-teman ya. Kayak Sebenarnya kalau dibilang pemanfaatannya banyak lebih pro-nya, maksimal, lebih banyak sih. Menurut ya, aku kalau pemanfaatan lebih maksimal kita lebih enak sih. manfaatnya lebih banyak kan. Ngerasain nggak kalau misalkan pakai digital tuh lebih gampang. Mudah ya. Kembalikan lagi ke Kak Nota. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menyampaikan manfaat, definisi, kemudian pro dan kontra dari IoT sendiri. Dapat disimpulkan, IoT sendiri itu sebuah konsep dengan teknologi menggunakan jaringan wireless seperti yang disampaikan oleh Kakak Inggar ya. Kemudian pro dan kontranya juga banyak yang telah disebutin sama teman-teman. Jadi dapat disimpulkan tentang IoT ini ada pro dan kontra. Selebihnya tergantung penyikapan kita sebagai ASN. Kemudian perlu dipelajari lagi ya, maksudnya tentang perkembangan IoT ini. Kita juga sebagai ASN harus update dan selalu update tentang digitalisasi. Mungkin selanjutnya kita bisa edukasi teman, rekan sejawat, ataupun keluarga yang memang belum tahu tentang seperti yang disebutkan Kak Asri, kartu prakerja, atau penggunaan digitalisasi lainnya. Itu aja sih diskusi tentang IoT sektor publik ini. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.